Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir, kesehatan, dan asmara kamu untuk sisa bulan Mei ini ya. Kalaupun terlambat ini untuk uploadingnya, tapi ini reading masih baru ya. Jadi masih ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Scorpio. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Oke, ada Judgment, The Hierophant, Nine of Pentacles. Saya ambil dulu semuanya ya. Ada Ten of Cups, The Hangman, Six of Wands, ada Eight of Swords, Page of Pentacles, what the heck, Five of Pentacles, ada Temperance. Untuk the top of the deck kamu ada the Sun, ada Knight of Wands, oke? Bagus ya. Cuman di sini ada rasa khawatir, pikiran negatif, takut nggak ada jalan keluar atau solusi. Terus kamu di sini berusaha untuk mencari keseimbangan emosi dan pikiran. Mungkin di sini agak sedikit membabi buta pikiran-pikiran negatif itu tadi ya. Dan itu yang membuat kamu jadi self sabotage, menyabotase diri kamu, jadi kurang percaya diri. Tapi di sini kamu berusaha untuk kayak netral, being neutral to yourself, kayak netral terhadap diri sendiri. Kadang kan kita mau yang menyalahin diri sendiri, membatasi diri, ngejudge diri sendiri. Nah di sini saya melihat kamu berusaha bersikap netral terhadap diri kamu. Baik itu mungkin bukan untuk diri kamu, tapi terhadap orang terdekat kamu. Atau siapapun yang menjadi topik pembicaraan, atau siapapun yang dealing sama kamu, yang mendapatkan perhatian kamu, penilaian dari kamu di sini bersikap berusaha bersikap netral, berusaha berpikir objektif di dalam menilai segala sesuatunya. Di sini saya ngelihat ada semacam spiritual energy, ya, kayak religious energy. Kamu mungkin semakin dekat sama Tuhan, semakin rajin ibadah, dan untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan sepertinya ada tantangan tersendiri buat kamu ya. Misalnya pada saat berdoa mata berkedip-kedip terus gitu ya kan, atau saat kamu mulai melakukan sholat atau ibadah, mungkin masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu, belum bisa konsentrasi, fokus. Jadi semacam ada ujian dalam hal itu ya. Semacam ada godaan. Oke, ada Nine of Pentacles. Ada suasana hati yang sangat senang di sini. Kamu tahu bagaimana nge-treat diri kamu, memperlakukan diri kamu dengan baik. Sepertinya kamu berusaha untuk menjaga kesehatan kamu ya. Berusaha untuk kayak love yourself. Mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Makan yang enak, olahraga, bangun pagi-pagi, tidur cepat, menjaga kesehatan. Ada Ten of Cups, ada kebersamaan dengan keluarga. Beberapa di antara kamu mungkin ada juga yang rindu dengan keluarga, rindu bersama-sama dengan keluarga. Tapi ada semacam penundaan. Ada beberapa di antara kamu bermalas-malasan. Ada kadang-kala gitu mood dimana kamu pengen bermalas-malasan, pengen nonton aja, pengen tidur-tiduran aja.
ada juga beberapa di antara kamu mungkin di bulan ini ya kurang banyak memperhatikan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kudu harus lebih peka. Ada Six of Wands, ada kebahagiaan, ada keberhasilan. Seperti ada keberhasilan, saya nggak tahu apa keberhasilan di bidang mana ini gitu kan. Di sini merasa berhasil, di tiba-tiba di sini ngerasa terbatasi. Ya begitulah hidup ya, dari hari ke hari selalu ada tantangan-tantangan baru. Mungkin di satu bidang kamu selesai, misi kamu selesai di satu bidang, tapi di sisi lain ada misi baru lagi. Dan ketika menghadapi misi yang baru ini, kamu ngerasa, aduh bisa nggak aku ya, sanggup nggak aku ya, gitu kan. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu, untuk the Hierophant dan juga the Judgment. Ada the World, ya. Ada nih yang berhubungan dengan internasional, negara, beberapa negara, traveling mungkin, perjalanan melibatkan perjalanan antar negara, antar kota, dan seperti ada ujian di sini. Saya nggak tahu, kamu harus mengikuti ujian supaya bisa melakukan perjalanan ke negara lain atau memasuki suatu negara mungkin. Oke. Untuk Nine of Pentacles, the Chariot. Ya, energinya menggebu-gebu banget. Goal orientation harus tercapai, soalnya tujuan ini harus tergapai ya, semacam gitu ya. Dan ada juga beberapa di antara kamu yang aku harus menjaga kesehatanku, harus menjaga mentalku. Aku harus mencintai diriku. Kalau bukan aku yang mencintai diriku, siapa lagi? Kalau aku tidak menjaga kesehatan, umurku tidak panjang. Aku mau hidupku panjang, supaya banyak hal yang bisa kurasakan, ku lakukan. Semacam itu. Bagus tuh. Oke? Untuk Ten of Cups-nya, ada Two of Pentacles. What the heck? Ada kondisi keuangan atau karir yang belum stabil di sini. Saya nggak tahu ini siapa ya, bisa jadi anak-anak kamu atau bisa kamu juga merasakan keuangan kamu belum sepenuhnya stabil. Ada Nine of Pentacles. Ya, kadang kamu ini malas olahraga ya. Kadang malas olahraga, sekali olahraganya kencang gitu. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, ada pantangannya, makan yang manis-manis gak boleh gitu ya kan. Tapi kadang ya dilanggar juga. Ini harus diperhatikan kayaknya ini ya. Gak boleh tidur terus nanti badan sakit. Harus konsisten bekerja, berkomitmen. Kadang udahlah nanti aja. Tunggu bentar lagi nanti gak dikerjain. Santai terus gitu ya kan. Oke, gimana keuangan bisa stabil kalau santai terus? Oke, ada Eight of Cups untuk Six of Wands. What the heck? Saya lihat ini tadinya Six of Wands seperti kemenangan bersama. Jadi sebenarnya bukan kamu aja yang menang di sini, ada banyak orang di sekitar kamu yang merasakan kemenangan, kebahagiaan yang kamu rasakan. Tapi di sisi lain ada juga kekecewaan, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Mungkin gak sepenuhnya orang-orang yang terlihat gembira atas kebahagiaan kamu, gak jujur, gak sepenuhnya mereka gembira atas kebahagiaan kamu. Ternyata di balik itu ada yang gak suka melihat kebahagiaan kamu. Oke, untuk Eight of Swords-nya ada The Lovers. Oke, ada pikiran-pikiran negatif, ada stagnasi, ada tekanan. Mungkin tekanan yang kamu rasakan dari pasangan, dari orang yang kamu cintai. Kamu merasa tertekan, pikiran-pikiran negatif muncul di sini nih.
Jadinya kamu kurang percaya diri. Bawaannya takut, khawatir. Gimana nanti kalau nggak bisa? Gimana nanti kalau dia kenapa-kenapa? Gimana nanti kalau dia ternyata selingkuh? Gimana nanti kalau kerjaanku ternyata nggak menghasilkan? Gimana nanti? Semua di sini ya. Oke, gimana nanti kalau ternyata aku nggak bisa kerja? Nggak bisa ternyata mewujudkan impian kami. Oke, untuk Page of Pentacles ada The Hermit. Oke, kamu di situasi ini sebenarnya sedang ngarahin kamu untuk self reflection. Orang-orang yang membuat kamu kecewa, orang-orang yang jealous atas kebahagiaanmu, keberhasilan kamu, itu seharusnya kamu harus evaluasi kembali. Kalau kita udah tahu kan, ada orang semacam itu, berarti ini orang tidak layak untuk kita jadikan menjadi sahabat atau karib. Justru kita harus jaga jarak. Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kamu batasin. Atau mungkin kadang kita perlu memprivasikan kehidupan kita supaya tidak diusik oleh orang lain. Ya kan? Atau mungkin ya itulah itu, belajarlah untuk kamu di sini sepertinya belajar bagaimana untuk menyusun strategi supaya apa yang kamu inginkan berhasil, apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Itu yang sedang kamu pelajari ya dengan munculnya The Hermit di sini. Oke, untuk Five of Pentacles ada Queen of Pentacles. Well, ada semacam energi stuck, energi yang ngerasa sendiri. Ada yang ngerasa sendirian, ngerasa stuck, ngerasa nggak bisa bergerak kemana-mana, ngerasa nggak ada jalan keluar, ngerasa kesepian. Ini sosok energi Virgo, Capricorn, Taurus. Dia kesepian, tapi dia bukan sosok yang ini sih, bukan sosok yang tidak punya rezeki atau tidak punya skill. Dia punya skill, dia mampu mengelola uang dengan baik, dia bisa memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk menghasilkan uang. Cuman di sini mungkin ada faktor lain yang membuat dia jadi ngerasa gak mampu berdiri untuk membuka pintu ini. Padahal sebenarnya kalau pintu itu dibuka akan ada keberuntungan. Keberuntungan ini banyak yang gak harus dalam hal finansial, dalam hal percintaan, urusan-urusan. Oke, untuk Temperance ada Five of Wands, ada konflik, kompetisi, ada miscommunication, ada stabbing step, kayak ada yang menikam dari belakang, ada yang menjelek-jelekkan dari belakang supaya ya yang lain terlihat lebih baik gitu. Kamu mungkin bisa melihat itu, kamu mungkin bisa merasakan itu, dan itu yang di sini membuat kamu ngerasa kurang percaya diri. Pertama ya, kamu menjaga jarak dari orang-orang tertentu, dan kamu berusaha menenangkan hati dan pikiran kamu. Sepertinya kamu paham bahwa kita nggak bisa ngekontrol semua orang. Ya ada gosip di sini, gosip ini kadang kalau kita dengerin terus, kita ingat-ingat terus, kalau kita bahas terus, yang kecil bisa jadi besar ya kan? Yang tadinya ya biasa aja, jadi terasa. Jadi jangan lupa untuk kembali ke diri kamu. Jangan terlalu, kadang ada baiknya kita jangan terlalu banyak mendengarkan apa kata orang. Kadang ada baiknya juga jangan terlalu banyak melihat media sosial, melihat kehidupan orang lain. Lebih bagus fokus terhadap kesehatan mental kita. Oke, untuk spiritual guidance-nya saya ambil 2 ya. Untuk Scorpio,
Scorpio ada self-sabotage dan animal kingdom. Yep, self-sabotage. When you learn to get out of your own way, there will be no stopping you. Most of the time, it's not others who prevent you from achieving your true goals. It's the inner voice that derails those carefully woven plans. Ya, sabotase diri itu sebenarnya bukan orang lain yang membatasi kita ya. Sebenarnya diri kita. Tergantung kamu mau terus ngulang-ngulang putar-putar terus di dalam pikiranmu apa omongan orang lain, apa kritikan orang lain, atau mungkin ada orang lain yang menghina kamu. Ya, kalau kamu terus putar-putar dalam pikiran, maka itu turun ke hati, sakitnya nyesek gitu ya kan. Nah, itu yang membatasi rasa percaya diri kita di dalam menggapai sesuatu hal, tujuan hidup kita. Ya. Itu yang menghalangi kesuksesan. Maka sedini mungkin perlu kamu kembali ke diri sendiri, refleksi diri. Tapi jangan kelamaan refleksi dirinya ya kan. Lebih bagus kamu sudah tahu di sini orang-orang yang tidak baik ya untuk energi kamu. Ya jaga jarak. Itu aja, simple. Oke, yang kedua, animal kingdoms. Animals of all type are extraordinary creatures and miraculous gift to us. They've been our spiritual companions since the dawn of time. At this moment, they have lessons to share with you that will open your heart and soul. Saya ngerasa sepertinya ada beberapa di antara kamu suka dengan hewan. Atau mungkin kamu punya peternakan, kamu punya hewan peliharaan di rumah, punya anak bulu, kucing, anjing. Perlu kamu ketahui bahwa hewan ini memberikan kita kadang pemahaman yang sangat dalam mengenai jiwa, mengenai body language, mengenai kekuatan spiritual, mengenai bahasa yang tidak ada bentuknya, tidak ada kata di sana, tapi lewat sorotan mata, kehangatan tubuh, kepolosan mereka membuat kita maklum. Sebesar apapun kesalahan anak bulu kita bisa memakluminya ya kan. Nah, dari situ kita belajar tentang pemahaman yang sangat dalam mengenai bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap orang-orang di sekitar kita. Kadang-kala ya udah anggap aja mereka seperti anak bulu kita ya kan. Mereka nggak paham dengan apa yang mereka lakukan. Intinya adalah jangan biarkan orang lain menyakiti diri kamu. Jangan jadi kamu membantu orang lain menyakiti kamu. Kalau kamu merasa sakit ya berarti kamu membiarkan sakit itu masuk dalam diri kamu ya kan. Nah ibarat kalau kucing kamu ini koyak-koyakin buku kamu marah, tapi kamu mau bilang apa ya, namanya kucing kan. Terakhir kita bermaklum, kita menerimanya. Itulah itu kebesaran hati tadi. Kembali fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Ya wes, orang mau seperti apa itu urusan dia, dan urusan kita adalah urusan kita. Oke, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!